Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, semangat? Semangat ya, oke semangat ya. Jadi kita akan melakukan pembelajaran ya, melanjutkan pembelajaran kita di pekan lalu ya, melanjutkan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran melalui praktikum ya. Praktikumnya itu akan sebentar kita mulai tentang digital ya, menggunakan HP ya. Tapi sebelum itu saya ingin ketua kelas dulu untuk memimpin doa ya, memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kita. Jadi silakan Koim memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketua kelas sudah membacakan doa ya. Jadi saya ingin sebelum kita memulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jadi dengarkan namanya baik-baik. Pada saat saya menyebut namanya ya masing-masing seperti itu. Jadi silakan didengarkan dulu namanya. Oke, Aida? Sakit. Alicia? Oke, Andi Kaisanul. Andi Muharram, Andi Zahra, oke, Andi Zulaika, sakit, Andi Putri, Andini Putri, Andipa Zahra Putri, oke, Arni Trifisrani, Ani Adinda, oke, Aura Reka, kemudian Diandra. Oke, Kasya Rifana, Kausa Insia, Haira Nabila Putri. Oke, kemudian Muhammad Raidatul Al Islam, kemudian Muhammad Reski Al Bukhari, Muhammad Qaim, sudah tadi ya, Muhammad Ridwanka. Oke, Naufal Fikri Ambarala, sakit, Nafi Afnan, Naufal Fikri, oh sakit, ini yang sakit tadi ya, Sil Afgan. Oke, Siti Nur Hasia, kemudian Siti Nur Inaya. Oke, berarti ada 5 orang ya, ada 5 orang yang tidak hadir hari ini. Kita sudah mengecek kehadiran kalian. Jadi sekarang saya ingin memberikan ice breaking dulu ya. Jadi kalau saya bilang semangat belajar, kita bilang semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi diulang 3 kali. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke. Saya ingin memberikan dulu pretest ya, sambil mengerjakan, sambil menunggu layarnya untuk, jadi silakan dikerja dulu pretestnya, karena ini akan berpengaruh ya terhadap hasil belajar yang akan kita raih sebentar, seperti itu. Jadi silakan dilihat di grup, saya kirim untuk pretestnya dulu, silakan dikerja, soalnya itu ada 5 nomor. Kemudian ini soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda, jadi silakan diakses linknya supaya bisa dijawab. Oke, silakan dilihat di grup ya. Saya sudah kirim, silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest ini ya. Silakan dimulai. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah ya? Oke, jadi baik, kalau sudah selesai kita lanjut ya.
Jadi untuk materi yang akan kita bahas hari ini, untuk lebih jelasnya silakan dulu diperhatikan video berikut. Teman-teman, ini contoh Ya, silakan perhatikan. rel panel surya di kehidupan nyata. Minta maaf ya, jaringan ini masih kurang bersahabat, mungkin karena hujan. Jadi, apakah itu partai kategori ataupun partai sultan? Yang paling penting adalah kesadaran kita untuk menerapkan renewable energy sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, di sini sudah terpasang panel surya 3 WP, kecil ya, 3 WP itu kecil. Digunakan untuk penerangan lampu. Ini kabelnya masuk ke situ, ini powerbanknya, powerbank untuk storage penyimpanan rekamannya, dan ini lampunya. Dan semua menggunakan barang bekas. Oke, simple, tetapi yang paling penting adalah semangat kita untuk menerapkan renewable energy. Oke, berdasarkan video tadi, siapa yang bisa menjelaskan perubahan energi apakah yang terjadi pada video berikut? Ada yang bisa? Silakan berdiri. Kasih besar suaranya ya. Menurut saya yang pertama sumber dari matahari atau cahaya sendiri terus melalui yang namanya sumber energi panas, terus melalui lagi energi listrik. Kayaknya bisa terkoneksi dengan Tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Nah, di sini video ini adalah contoh kehidupan sehari-hari ya, yang kita lihat bahwa ternyata kita bisa membuat rangkaian listrik dengan menggunakan alat yang ada di rumah ya. Misalkan di sini ada namanya renewable yang sering kita kenal atau mendengar istilah panel surya ya, panel surya, di mana sumber ini bisa kita lihat sumbernya dari matahari, kemudian disinari oleh matahari, kemudian ke panel surya, kemudian akan masuk ke power bank. Nah, kemudian pertanyaan saya tadi, bentuk energi ya, perubahan bentuk energi apa? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, marilah kita pelajari tentang perubahan bentuk energi. Oke, sekarang saya ingin membacakan tujuan pembelajaran kita ya, yang akan kita capai pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama itu melalui tayangan video simulasi PET ya, simulasi PET, peserta didik mampu menemukan perubahan bentuk energi dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan video simulasi virtual PET dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum virtual PET, peserta didik mampu mengisi tabel praktikum pada LKPD dengan benar ya, dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu melakukan praktikum melalui virtual PET. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai hari ini ya, yang akan kita capai hari ini. Kemudian untuk lebih jelasnya ya, silakan perhatikan gambar berikut ya, supaya kita lebih memahami ya, tentang pelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Nah, di atas di sini ada 4 gambar ya yang akan saya sediakan. Yang pertama itu gambar tentang perubahan bentuk energi ya. Di sini ada baterai ya, batu baterai yang dipasang pada robot mainan supaya bisa bergerak ya. Nah, pertanyaannya dari gambar ini ya, perubahan energi apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Oke, silakan Zara. Perubahan energi apa? Silakan berdiri.
Perubahan energi mekanik. Perubahan energi Mekanik mekanik menjadi gerak. Mekanik itu gerak. Oh, elektrik menjadi mekanik. elektrik menjadi Mekanik. mekanik. Oke, betul sekali. Sudah betul sekali bahwa perubahan yang terjadi di sini adalah elektrik atau listrik ya, karena dia kan ada listriknya di baterai itu. Berarti dari elektrik menjadi mekanik sehingga bisa bergerak. Paham ya? Oke, silakan gambar kedua. Perhatikan saja. Gambar kedua, buah jatuh dari pohonnya. Ya, buah jatuh dari pohonnya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan perubahan energi apa yang terjadi pada buah yang jatuh dari pohonnya? Oke, silakan. Nafia. Silakan. Perubahan energi apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Yaitu perubahan energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi sudah betul sekali bahwa yang perubahan energi yang terjadi itu atau yang berubah di situ adalah kan di situ buah jatuh, berarti energi potensial ya. Kemudian dia jatuh ke bawah menjadi energi kinetik, sehingga kalau dia jatuh ke tanah akan menghasilkan energi bunyi tadi yang dihasilkan. Makanya berarti di sini bisa disimpulkan bahwa energi potensial menjadi energi kinetik. Sehingga bisa juga ditambahkan menjadi energi bunyi. Nah, sekarang kita ingin melakukan praktikumnya secara langsung. Ya, praktikumnya secara langsung sehingga kita bisa betul-betul memahami tentang apa-apa yang terjadi dalam kipas angin itu. Misalkan di lampu itu kan seperti ini. Kita bisa tahu di lampu itu kan kalau kita colok, itu kan akan ada kan terjadi yang namanya perubahan energi. Di situ bisa kita amati ternyata ada namanya energi ini menjadi energi ini. Bisa kita lihat dari video yang akan kita lakukan simulasi sebentar. Jadi untuk memperjelas silakan dilihat di grup, saya bagikan linknya ya. Kemudian dijawab LKPD-nya ya. Tapi sebelum itu silakan ke kelompoknya dulu masing-masing. Oke. Oke, karena sudah pindah di kelompoknya masing-masing, saya ingin membagikan LKPD-nya ya. Sebelum saya jelaskan di atas, karena di LKPD itu akan ada kita isi, ya, akan ada kita isi. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, sekarang perhatikan dulu simulasi virtual pet yang saya tampilkan di atas, sambil saya kirimkan juga ke HP-nya ya, supaya bisa secara langsung kita yang melakukan. Jadi sambil kita perhatikan penjelasan saya, bisa dilakukan juga secara langsung di HP-nya masing-masing ya. Jadi saya kirim di grup, silakan dibuka di grup. Oke, silakan dibuka di grup sambil saya membukanya juga. Kalau sudah tampil seperti ini di atas, ya, silakan perhatikan sudah tampil seperti ini di HP-nya. Sudah ya? Sudah. Sekarang tidak usah diklik pendahuluan, kita langsung ke sistem. Klik 2 kali sistem. Maka akan muncul seperti di atas, gambar seperti di atas. Bisa diperhatikan ya? Jadi gambarnya seperti ini. Sekarang untuk memulai ya. Nah, sekarang perhatikan dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan di LKPD itu ya. Sekarang di sini kita klik dulu simbolnya. Kita klik simbolnya ya. Maka akan muncul sumber-sumber bentuk-bentuk energi. Ada berapa bentuk energi di atas yang akan kita amati? Ada 5. Oke. Yang pertama di situ bisa kita lihat adalah panas, cahaya,
Jadi energi-energi inilah yang akan kita gunakan ya. Gunakan pada saat ini saja yang kita gunakan, yang tidak ada selain di atas itu tidak usah kita masukkan. Jadi ini saja yang akan kita gunakan, energi mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia. Oke? Sekarang perhatikan. Di sini kan ada namanya sumber energi, ya. Jadi bisa kita lihat sumber energi itu ini yang naik sepeda. Ya, ini namanya sumber energi karena di situ energinya yang pertama kita ambil. Ya. Kemudian ada namanya generator atau sistem. Ya, generator atau sistem. Di sini ada generator kemudian dihubungkan ke wadah. Wadah. Jadi bisa kita lihat, saya ambilkan contohnya. Di sini bisa kita gerakan ya. Kita gerakan dulu pelan-pelan, setengah saja. Di sini akan bergerak. Jadi di sini akan bergerak. Energi-energi tadi yang di cahaya matahari itu tersalurkan. Ya, ataukah di lampu itu akan tersalurkan. Jadi energi yang kita keluarkan ternyata energi ini, manusia. Ya, energi ternyata itu energi apa? Kimia. Berarti manusia memiliki energi kimia. Ya, seperti itu akan tersalurkan kan? Tersalurkan. Nah, sekarang apakah akan panas wadahnya? Panas. Panas. Jadi itu yang akan kita teliti sebentar. Ya, perubahan energi apa? Nah, sekarang saya tambah supaya bagaimana kalau kita kasih kencang? Bagaimana dengan wadahnya, apakah cepat juga akan panas atau tidak? Sekarang jadi ada dua yang akan kita teliti. Perubahannya dengan kecepatan transfer energinya. Seperti itu. Oke? Ini. Kalau tadi kan lambat ya. Lambat panas. Kalau kita kasih percepat ternyata energinya juga atau wadahnya juga akan cepat panas. Itu ya. Jadi seperti itu. Sama dengan air kerang ini. Kita bisa juga lakukan sama dengan juga cahaya matahari, kemudian sama dengan teko air panas. Sebentar kalau sudah kita gunakan ini, ya, misalkan tadi sepeda, kita ganti-ganti wadahnya. Kalau sudah tadi wadahnya itu air, kita ganti wadahnya lagi menjadi lampu. Ini juga kalau kita kasih energi akan bergerak, akan menyala. Ya. Kemudian lampu ini namanya lampu pijar, ini namanya lampu CLF. Kita teliti semuanya ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya kipas. Ini kipas. Ya, kipas. Jadi kalau kita ambil contoh ini, kita ambil air kerang, ya. Air kerang kita bisa tarik keluar supaya bergerak airnya. Ternyata air itu memiliki energi mekanik. Seperti itu yang akan kita amati, kemudian isi ke LKPD-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan LKPD-nya. Di situ LKPD-nya juga ada bahan bacaan, ada langkah-langkah tentang pengerjaannya, ya. Tentang pengerjaannya, silakan dibaca baik-baik. Kemudian isi tabel yang ada tabel yang ada di LKPD kalian semua, seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya, sebentar angkat tangan saja, baru saya ke situ menjelaskan kalau ada yang tidak dipahami. Oke, silakan Zahra. Kelompok 6 ya. Ini sudah rancangan sistemnya apa? Kan ini dengan menggunakan diagram Oke. Iya, kalau rancangan sistem kita lihat dari yang ini. Ini sebagai sumber energi. Jadi apa ini namanya? Sumber energi. Dan ini apa namanya? Apa ini yang kita gunakan? Jadi bisa ditulis toh, sumber energi berarti ini. Kemudian kalau sudah dikasih tanda panah toh. Ini pengubah. Pengubah, betul, turbin. Terus ini Itu pengguna. pengguna karena dia yang menggunakan energinya. Apa namanya? Itu dikasih tanda-tanda panah, namanya juga rancangan. Toh, seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, jadi diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya.
Diskusikan ya. Saya nilai nih, diskusikan. Mana kok Iqra? Oke. Raidul. Raidul. Nomor urut apa? Haira. Oke. Sini atas nama mana pekerjaannya? Oke, diskusikan ya. Kalau sudah diskusikan atas nama Kaisano. Iya, saya lupa, mungkin kelewatkan. Oh, kelewatan ki. Jadi tidak disebut ki namanya. Siapa? 20-an, Pak. Muhammad Reski. Oke. Ini sama nomor 11. Sama nomor 11 Pak, Auliana Mira sama Hasan. Hasya Pak, itu nomor 3 ini paling bawah Pak, yang bawahnya sebelumnya Naya Pak. Siti Nur Hasim sama nomor 11 Auliana Mira. Oke ya, mungkin waktunya sudah habis. Kita mulai persentase ya. Kita mulai mempresentasekan hasil yang kita peroleh dari hasil diskusi kita untuk mengisi LKPD-nya. Jadi di sini mungkin satu saja yang tampil ya, karena waktu kita mungkin terbatas. Oke. Ada tidak kelompok yang ingin mempresentasekan? Oke, kita beri plus dulu untuk kelompok ke-6. Oke, silakan kelompok ke-6 ya. Mungkin bisa di atas ke sini untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Selaf Ganda Priyono sebagai moderator. Maya Safitri. Andi Sarati. Saya Andifa Saraputri. Dwi Yuni, saya persilakan. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, air dalam bejana adalah energi kimia, mekanik, elektrik, panas. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, lampu pijar, energi kimia, mekanik, elektrik, panas plus cahaya. Perubahan energi yang terjadi pada sepeda, turbin, lampu CFL yaitu kimia, mekanik, elektrik, cahaya plus panas. Perubahan energi yang terjadi pada kran, turbin, baling-baling, mekanik, elektrik. Perubahan dari matahari, panel, baling-baling, cahaya, elektrik, mekanik. Itulah presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Ikuti moderator, satu kelompok, satu pertanyaan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian, apakah energi yang masuk dan juga energi yang keluar sama banyaknya? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kro. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Sebagian energi dapat hilang dalam bentuk panas atau energi yang tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, jumlah energi yang masuk ke sistem harus sama dengan jumlah energi yang keluar atau terbuang ke lingkungan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kami dari kelompok 6 ingin mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, jadi itu tadi persentase dari kelompok 6 sangat bagus sekali ya persentasenya. Semua jawaban yang disampaikan sudah tepat ya atas apa yang dipertanyakan dari setiap kelompok. Nah, sekarang saya ingin menyimpulkan apa yang kita ingin capai tadi. Jadi saya tadi menampilkan video ya. Ada di situ video tentang panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kan ada pertanyaan, bentuk energi apa yang terjadi ya. Nah, kita ketahui bahwa ada namanya sumber energi. Sumber energi itu yang mana? Matahari. Karena tadi video yang kita ingin tampilkan ya. Jadi sumber energinya itu adalah matahari. Matahari memancarkan energi cahaya. Betul, energi cahaya. Nah, ketika matahari memancarkan energi cahaya, maka akan diterima oleh panel surya. Oke. Kemudian panel surya akan menjadi apa? Panas. Energi panas. Kemudian energi panas ini akan dirubah menjadi energi listrik yang bisa disimpan di power bank. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya ingin memberikan post test ya. Di waktunya juga hanya 10 menit, silakan dimulai. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah ya. Nah, itu tadi terkait pelajaran kita hari ini tentang perubahan bentuk energi. Jadi silakan ya mempelajari materi yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang namanya itu energi terbarukan hampir sama dengan tadi, artinya dibuat oleh manusia, diperbaharui. Itu tadi yang panel surya seperti itu namanya energi terbarukan. Silakan. Dan ada juga yang namanya energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan itu seperti yang memang kita gunakan minyak bumi itu kan tidak terbarukan karena memang dari minyak bumi kita ambil, ya kan, batu bara. Nah, itu dari situ sumbernya memang, ya seperti itu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Tadi Koim ya, silakan. Maaf, Ikra, bukan Koim, Ikra. Oke, silakan Ikra. Jadi kita masing-masing dan untuk pertemuan pada hari ini kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Dan pertemuan kita hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.